Pagi guys. Lah, pada kemana? Pi, tolong bikinin PPT dong tentang laporan penjualan bulan lalu. Deadline-nya 1 jam. Deadline-nya 1 jam. Siap, bos. Ngapain pusing? Pakai chat GPT aja. Iya juga ya. Di dunia kerja yang dinamis dan digital saat ini, kita sering dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan tugas secara cepat. Salah satu situasi yang paling umum adalah ketika karyawan harus bekerja di bawah tekanan deadline. Mengelola waktu, menjaga fokus, dan tetap produktif di tengah tenggat waktu yang mendesak adalah hal yang harus tetap dijaga agar alur kerja kamu tetap optimal. Nah, disinilah hadir ChatGPT sebagai alat efektif yang dapat membantu kita membuat draft presentasi dengan cepat dan efisien. Apa sih ChatGPT? ChatGPT adalah alat berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI yang mampu membantu menyusun teks dan ide secara otomatis berdasarkan permintaan atau prompt. ChatGPT dapat memahami dan menghasilkan teks alami dalam berbagai topik. Dengan ChatGPT, kamu dapat meminta bantuan untuk menghasilkan ide, menyusun poin utama, atau bahkan membuat keseluruhan draft untuk presentasi. Dalam video ini, aku akan memberikan panduan praktis dalam menggunakan ChatGPT untuk membuat draft presentasi dari awal sampai akhir. Sebelum masuk ke materi inti, aku mau sampaikan dulu nih. Menurut artikel yang ditulis di www.witrischool.com ada aturan umum dalam menulis prompt. Di antaranya, 1. Start simple, mulai dengan kalimat sederhana lalu kita kembangkan. 2. Call to action. Prompt sebaiknya dimulai dengan kata kerja seperti buat, ringkas, tuliskan, dan sebagainya. 3. Add context. Tambahkan konteks yang spesifik dan relevan pada sebuah tugas yang ingin Anda lakukan. Yang keempat, add expectation. Berikan kejelasan yang langsung untuk jawaban, seperti berapa panjang paragrafnya, dan data atau fakta yang harus disertakan. Hal pertama, kita harus identifikasi dulu apa tujuan presentasinya. Dalam hal ini, lebih ke penjelasan pentingnya tujuan presentasi tersebut, hal apa yang ingin dipresentasikan, dan juga siapa audiensnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam menulis prompt harus lebih jelas dan relevan. Oke, aku mau coba buat tujuan utama dari presentasi tentang pentingnya laporan penjualan bulanan untuk perkembangan bisnis. Maka, aku bisa ketik prompt dengan cara apa tujuan utama dari presentasi tentang pentingnya laporan penjualan bulanan untuk perkembangan bisnis? Nah, dari prompt ini kita bisa dapatkan penjelasan secara rinci dan jelas. Hal kedua adalah membuat pertanyaan yang tertarget. Di poin kedua, kita harus membuat pernyataan yang spesifik dan tepat guna dengan tujuan menghasilkan konten yang lebih relevan, teman-teman. Jika dituangkan ke dalam prompt, bisa dengan cara bagaimana cara mengkomunikasikan laporan penjualan bulanan kepada mitra bisnis. Bisa kita lihat, ChatGPT memberikan saran yang jelas dan terstruktur, mulai dari ringkasan kinerja, analisis, serta saran untuk menggunakan visualisasi data seperti grafik atau diagram, supaya presentasi kita lebih kece. Namun, kamu tetap perlu menggunakan alat lain seperti Microsoft PowerPoint atau Canva untuk membuat grafik atau visualisasi sesuai dengan rekomendasi ChatGPT. Yang ketiga, tentang bagaimana menggunakan ChatGPT untuk menyusun presentasi adalah evaluasi dan koreksi konten. Pada prompt sebelumnya, kita sudah berhasil menuliskan prompt yang akurat dan tepat guna. Nah, pada poin ini, kita akan menggunakan ChatGPT untuk merevisi dan menyempurnakan jawaban isi presentasi. Karena seperti yang kita tahu, isian presentasi harus berupa poin ya guys, bukan narasi. Nah, kita bisa menggunakan prompt, cara yang lebih ringkas untuk menyampaikan laporan penjualan kepada mitra bisnis.
untuk menyampaikan laporan penjualan dengan lebih ringkas, mulai dengan mengungkapkan hasil utama seperti total penjualan dan pencapaian target. Kemudian, berikan grafik atau tabel sederhana untuk memperjelas data. Sampaikan analisis singkat yang menyoroti tren atau perubahan signifikan. Akhiri dengan rekomendasi atau langkah selanjutnya, jika ada. Ini memastikan informasi penting tersampaikan tanpa bertele-tele. Gokil, mantep banget nih ChatGPT. Solusi banget pas lagi krisis ide dan dikejar deadline. Mau explore lagi biar presentasi gue makin dilirik sama bos. Nah, tadi kita udah bahas tentang bagaimana ChatGPT bisa membantu dalam membuat draft presentasi. Tidak hanya itu teman-teman, ChatGPT juga bisa membantu dalam visualisasi data loh. Wih, keren ya? Di dalam membuat presentasi, tentu data visual menjadi salah satu komponen utama dalam menyajikan PowerPoint. Nah, pilihan visual yang relevan juga penting. Dengan ChatGPT, kita juga bisa meminta saran, juga rekomendasi visual yang cocok itu seperti apa. Jika dituangkan dalam prompt, bisa dengan rekomendasi visual untuk menekankan pentingnya kerja tim dalam mencapai target penjualan. Oke teman-teman, saran dan rekomendasi yang diberikan udah lengkap ya. Kalian bisa pilih opsi terbaik dari sini. Namun, hal yang perlu diingat untuk ChatGPT 3.5 atau ChatGPT yang free tidak bisa secara langsung membuat atau menghasilkan visual seperti gambar, grafik, atau diagram. Tapi, ChatGPT 3.5 bisa membantu dengan memberikan saran atau rekomendasi terkait jenis visual yang cocok untuk presentasi atau topik tertentu. Nah, itulah materi tentang prompt ChatGPT yang bisa dijadikan referensi untuk membuat draft presentasi. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang ChatGPT atau materi AI lainnya, kamu bisa dapatkan hanya di Pijar. Sampai jumpa di video berikutnya.